Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nuruyati dengan NIM D1B1222021. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Megarizky Makassar, jurusan S1 Farmasi Alih Jenjang kelas 02. Tujuan saya membuat video ini guna memenuhi tugas dari Bapak APT Safarudin MSI dengan mata kuliah wawasan ilmu farmasi judul Pharmaceutical Industry. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan kita Pharmaceutical Industry, teman-teman pasti sering dengar apa sih itu farmasi, apa itu obat, dan bagaimana sih bentuk-bentuk dari obat. Di sini kita akan membahasnya. Dalam dunia kesehatan pasti teman-teman hanya mengetahui tentang dokter dan perawat karena itu yang sering ditemui. Sebenarnya dalam dunia medis itu sangat banyak yang membantu, salah satunya adalah farmasi. Apa sih itu farmasi? Di sini kita akan membahasnya. Jadi farmasi adalah ilmu kombinasi antara ilmu kesehatan dengan ilmu kimia untuk keperluan teknologi obat-obatan. Jadi farmasi itu merupakan ilmu yang mempelajari cara membuat, mencampur, meracik formulasi obat, identifikasi, kombinasi, analisis, serta pengobatan, termaksud pula sifat-sifat obat dan distribusinya serta penggunaannya yang aman bagi tubuh. Lalu kita bahas tentang obat. Apa sih itu obat? Obat adalah bahan atau paduan bahan, termaksud produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Obat sendiri itu banyak banget, sangat banyak bentuknya, disesuaikan dengan kebutuhan para pasien. Sebelum kita masuk ke bentuk-bentuk obat, di sini kita akan membahas tentang penggolongan obat. Dalam dunia farmasi, penggolongan obat dibagi menjadi 4. Jadi yang pertama ada obat bebas, di mana obat yang dijual di mana saja. Lalu ada obat bebas terbatas, obat yang masih dijual di apotik dan bisa diperoleh tanpa resep dokter seperti paracetamol, itu boleh. Lalu obat keras, dosis tinggi, maka untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter. Lalu keempat ada obat terlarang. Obat ini masuk kategori narkotika dan psikotropika. Bentuk-bentuk sediaan obat. Jadi yang pertama ada pulvis. Pulvis atau obat serbuk merupakan campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan, ditujukan untuk pemakaian luar. Yang kedua ada obat pulveres, merupakan serbuk yang dibagi bobot yang kurang lebih sama, dibungkus menggunakan bahan pengemas yang cocok untuk sekali minum, contohnya adalah puyer. Lalu ketiga ada tablet atau kompresi, merupakan sediaan padat kompak dibuat secara kempa cetak dalam bentuk tabung pipi atau sirkuler. Kedua permukaan rata atau cembung mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa bahan tambahan. Yang keempat ada pil. Pil merupakan bentuk sediaan padat, bundar, dan kecil, mengandung bahan obat, dimasukkan untuk pemakaian oral. Saat ini sudah jarang ditemukan karena tergusur tablet dan kapsul, masih banyak ditemukan pada sediaan jamu. Lalu kelima ada kapsul. Merupakan sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Yang keenam yaitu kaplet, kapsul, tablet, merupakan sediaan padat kompak dibuat secara kempa cetak, bentuknya oval seperti kapsul. Ketujuh larutan atau solutiones, merupakan sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang dapat larut. Biasanya dilarutkan dalam air yang karena bahan-bahannya, cara peracikan atau penggunaannya tidak dimasukkan dalam golongan produk lainnya. Kedelapan suspensi atau suspensiones, merupakan sediaan cair mengandung partikel padat tidak larut terdispersi dalam fase cair.
Macam-macam suspensi antara lain adalah suspensi oral yang juga termaksud susu atau magma, lalu suspensi topikal penggunaan pada kulit, suspensi tetes telinga, suspensi ophthalmik, serta suspensi sirup kering. Selanjutnya kita akan membahas tentang farmasi industri. Jadi, farmasi industri adalah teknologi obat-obatan yang diaplikasikan dalam bidang industri. Ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, memproduksi, dan memasarkan obat-obatan farmasi untuk digunakan sebagai obat yang diberikan atau dikelola sendiri kepada pasien dari dokter dengan tujuan untuk menyembuhkan, memvaksinasi, atau mengurangi gejala. Perusahaan farmasi dapat menangani obat genetik atau merek dan alat kesehatan. Peran apoteker sendiri dalam industri obat sangat vital. Dalam undang-undang hanya disebut ada 3 apoteker penanggung jawab dalam industri farmasi, yaitu apoteker penanggung jawab quality assurance QA, quality control QC, dan produksi. Akan tetapi dalam kenyataan, apoteker dapat berperan di hampir semua bagian, misalnya gudang, office, regulasi, marketing, PPAC, R&D, dan lain-lain. Aspek CBOP. Di sini ada 8, di mana pertama manajemen mutu, personalia, lalu ketiga bangunan dan fasilitas, keempat peralatan, kelima sanitisa dan higieni, keenam produksi, ketujuh pengawasan mutu, dan 8 dokumentasi. CBOP sendiri memiliki arti cara pembuatan obat yang baik, di mana ini merupakan konsep dalam industri farmasi mengenai prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan dalam suatu industri farmasi untuk menjamin mutu obat jadi yang diproduksi dengan menerapkan good manufacturing practice dalam seluruh aspek kegiatan produksi, sehingga obat yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditentukan sesuai dengan tujuan penggunaan. Bagian-bagian dari industri farmasi. Pertama, di sini ada persyaratan industri farmasi, kedua izin usaha industri farmasi, lalu ketiga pencabutan izin usaha industri farmasi. Baiklah, sekian materi pada video kali ini. Semoga dengan adanya video ini dapat memberikan informasi serta ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng untuk video pembelajaran menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.